Hai korang semua. Hai. You tipu I. You tipu I. Apa yang tipu you? You kata suara I sedap. Bagus suara you? Tadi orang tu kata awak tak payahlah nyanyi, awak gelak je. Janganlah begitu jahatnya you ini. Baguslah suara you. So orang tu kata suara I tak sedap. Kenapa you cakap suara I sedap? Aku nyanyi-nyanyi tadi dekat live tu. Sekali dia kata Sarah tolong jangan nyanyi. Awak boleh gelak je. Tak, suara you bagus. Suara you bagus. Lebih bagus kau. Tapi lebih bagus kalau tidak nyanyi. Aduh. Aduh. Birulah tangan saya ni. Aduh. Kan betul kan? I tak bohong, I tak tipu you. I cakap apa tadi? I cakap apa? Suaranya bagus kan? Iya bagus. Aduh, kena air. Suara Sarah bagus, tapi lebih bagus kalau tak nyanyi. Tapi adalah suara you tu macam punya ciri khas lah. Ayo, gantian kita solatnya. Okey korang? Aduh, kena lagi aku ni. Ketam. Tak tahu ayam pesan orange juice and then you minum. Kenapa ya? Ya, dia cocok kalau lagunya me 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 meow. Me 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 meow meow. Me 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 meow. Me 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 meow meow. Me me meow meow meow. Me 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 meow. Sekarang menetap di Malaysia ya? Tak, ini kita di Indonesia. Hai korang. Okay, korang semuanya tap screen yang banyak-banyak. So kita ada apa? Kita punya Lina Spy tinggal lagi 7 saja. Korang tahu tak? Sebenarnya saya ada satu ritual yang nak share. Korang semua yang lagi disempitkan rezekinya atau macam lagi banyak usaha tapi belum dapat ini, I nak bagi share saja. Ini dari pengalaman hidup saya. Korang bagi beragama Muslim, beragama Islam, saya minta maaf ya yang non-Muslim ya, saya minta maaf. Korang boleh amalkan ni, habis selepas solat maghrib, korang boleh amalkan surat Al-Waqiah. Apa? Al-Waqiah. Oh, surat Al-Waqiah. Al-Waqiah. Surat ke berapa di Al-Quran? Surat ke-50 berapa? Rahsia. Okey, surat 50 sekian. Nanti korang boleh tengok lah. Itu surat Waqiah tu bagus korang amalkan. Itu yang idza waqatil waqiah. Nanti kalau korang hafal, boleh korang setiap solat maghrib boleh baca itu tu. Walaupun tak selesai, macam setengah ayat macam satu lembar dua lembar okeylah. Tu. Okey. Surah 58. Ada bila 58, ada bila 50. Itu best sangat. Korang kalau lagi ni korang niatkan Allah mempermudah rezeki korang semua, Allah kuatkan korang. Kemarin saya sempat berdebat sama Ayu. Sebenarnya bukan berdebat, discuss saja. Ayu taruh gambar di Instastory dia. Dia tulis di situ yang orang nampak itu sukses, tapi di bawahnya apa? Tapi saya bilang tak. Orang kadang orang yang sukses itu Sarah, korang semua adalah orang-orang yang berdamai dengan ketidaknyamanan. Okay. Itu saya nak bagi tahu. Jadi sukses yang sebenarnya itulah orang-orang yang berdamai dengan ketidaknyamanan. Macam saya selalu kerja lebih keras daripada orang lain, macam lebih usaha lebih keras daripada orang lain, belajar lebih banyak dari orang lain. Seperti itu. On time, punya kebiasaan baik. Itu. Jadi harus dibiasakan seperti itu. Jadi orang sukses itu adalah orang-orang yang bisa berdamai dengan ketidaknyamanan. Itu dulu. Karena kalau kita tak bisa berdamai dengan ketidaknyamanan itu, kita akan selalu jadi orang mengeluh. Jadi salah satu ciri orang yang susah sukses itu adalah orang-orang yang selalu mengeluh. Dan Allah paling tidak suka, Tuhan itu paling tidak suka dengan orang-orang yang selalu mengeluh. Seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang mengeluh tu macam tak pernah berfikir ada nikmat yang Allah berikan, Tuhan yang pernah berikan. Seperti itu. Berdamai dengan takdir. Maghrib di Malaysia, alhamdulillah. Macam itulah. Di
Jadi korang nampak base-nya sukses apa segala macam. Ya, mengeluh memang tak bagus. Salam okey. Mau nonton tapi dah azan maghrib. Solat kat dulu sini lah. Dah nak masuk isyak dah. Belum lah. Ya, dah tadi tengok 6.57 isyak. Ya, setengah jam lagi. Cepat betul kat sini. Arigatou gozaimasu. Ya, jadi hidup itu kan proses. Jadi sometimes kita memang harus, karena saya selalu berpikir ya, sebenarnya itu pembelajaran yang paling baik itu bukan belajar dari kesuksesan orang lain, tapi belajar dari kesalahan orang lain. Maksudnya macam ni, Tara. Maksudnya dalam you nak di dunia entertainment, you nak di dunia profesional, you nak dalam dunia bisnis, you dalam bekerja. Karena di dunia ini kan ada sometimes cuma ada dua, orang gagal, orang sukses. Kalau pembelajaran menurut saya paling terbaik adalah belajar dari orang gagal. Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Okey. Hal yang sama gitu. Jadi kalau you nak melakukan sesuatu, ya dimulai dari belajar dari kegagalan orang lain supaya you tak melakukan hal yang sama. Albert Einstein itu cakap, kalau you nak mendapatkan sesuatu yang berbeza, you harus melakukan dengan cara yang berbeza. Hanya orang gila katanya yang melakukan sesuatu hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Macam tu. You understand? Macam tu lah. Macam you nak melakukan sesuatu, you nak mengharapkan ni, tapi you udah try, tapi you tetap melakukan hal yang sama. Start bond, keras kepala. Itu berbeda ya, keras kepala dan keyakinan. Tapi you melakukan saja, tapi you tidak melakukan improvisasi, you tak ada evaluasi. Ya akhirnya hidup you akan begitu-begitu saja dengan hasil yang sama. Hanya orang gila yang mengharapkan hal itu dengan hasil yang berbeda. Itu saja. Apa tu? Betul kita tak jalan mundur, maka kalau itu dah jalan toleh belakang, jangan jalan mundur. Apa jalan mundur? Reverse. Okey. Bolehlah kita reverse dalam hidup. Bolehlah kita jalan mundur. Boleh. Dalam hidup juga boleh kita melakukan jalan mundur. Kalau kita rasa itu wrong atau salah, kita boleh mundur. Kadang-kadang tuh mundur untuk you tahu tak, orang biasa mundur baru berlari supaya dia bisa melompat lebih tinggi. Macam tu. Macam tu. Boleh saja, tak ada masalah. Selamat solat maghrib korang semuanya. Okey, apa yang dia nak tanya? Tak ada apa. Korang ada itu serum anti jeragat. Ada serum jeragat tu khusus, itu ada skin savior. Okay, bye bye. Ada skin savior sama vitamin C ya. Vitamin C dengan skin savior, betul? 27%. Supaya momentum lebih power, betul. Dalam ilmu fisika saya suka deh bahas-bahas macam ni. Saya pernah nulis buku judulnya Eureka Miracle. Buku itu. Di situ saya tuliskan masalah momentum. Momentum tu dalam ilmu fisik itu artinya adalah besarnya massa dikali dengan kecepatan. Jadi semakin berat masanya dan semakin cepat, maka dia punya momentum tu, momentum itu tabrakan dia, langkah dia itu semakin keras. Kalau you nak menghasilkan sesuatu, you harus perbesar masanya dan perkuat kecepatannya. Artinya, kalau dalam dunia Islam, kecepatan itu adalah di surah tentang waktu. Allah bersumpah demi waktu di situ. Jadi semakin cepat you selesaikan, semakin cepat you kerjakan, semakin cepat momentum you. Itu. Banyak orang yang suka menunda-nunda. Allah saja bersumpah demi waktu. Macam tu. Jadi betapa pentingnya waktu tu. Jadi orang sukses tu selalu menghargai waktu. Kenapa Tuhan aja mengajarkan kita, Allah aja mengajar kita menghargai waktu. Kenapa kita manusia dengan penuh kesombongan tak pernah mau menghargai waktu, membuang waktu dengan percuma. Tu. Macam tu. Jadi masa dan waktu gitu. Jadi semakin cepat kecepatannya, semakin kuat dia punya momentum. Lalu bagaimana dengan masanya gitu? Masa itu kan berat. Masa itu kan beratnya berapa? Jadi semakin berat yang kita bisa lewati. Kehidupan itu kan tak selamanya jalan lurus saja. Beban yang kita bawa itu kan kadang semakin berat, dan semakin kita banyak belajar dan mengevaluasi, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang baik. Gitu. Jadi kadang kita membawa beban itu, tapi kalau kita stay saja dengan masalah itu, kita tidak maju, kita tidak akan jadi apa-apa. Tapi kalau kita fokus kepada solusi, maka kita bisa menjadi siapa-siapa.
Nah, dari bukan siapa-siapa bisa menjadi siapa-siapa gitu. Memang apalagi kalau kita nak mencari rezeki, kita nak bermimpi. Lu tahu tak, dulu banyak orang tak suka sama saya. Okay. Karena saya adalah seorang sang pemimpi. Saya adalah seorang sang pemimpi yang suka banyak menginginkan sesuatu gitu. Orang tengok itu macam saya sangat ambisius. Tak orang paham tak? Kamu paham tak? Ya, orang tengok tuh. Kadang-kadang orang tuh sometimes banyak orang sekeliling kita tuh tak suka you sukses. Betul. Mereka betul. tak buat apa saja untuk menjatuhkan orang. Ada banyak orang macam tu. Itu orang yang tak sukses. Orang tuh senang dengar cerita you, tapi kalau you sama dengan mereka senang. Tapi kalau macam you lebih daripada mereka, ya mereka kan tak suka. Macam tu. So orang kata, apalagi kalau kita belum menjadi siapa-siapa ya. Kalau orang biasa cakap, atau orang yang miskin, atau orang yang tak punya cakap motivasi, pasti dianggap apa? Kentut. Betul. Tapi kalau orang yang sukses pun bicara tentang kentut pun dianggap hebat. Ya, itu macam tu lah. So, jadi siapa yang tidak punya apa itu hanya cakap dia tu hanya kentut. Iya, saya pernah cakap tuh sama teman saya sendiri, sahabat saya sendiri. Waktu itu saya nak bilang, saya nak jadi aktor hebat gitu. Saya nak jadi nanti film saya bisa menjadi nomor 1. Saya nak punya nanti sinetron dengan ribuan episode. Saya dianggap bicara kentut. Dikatai sombong lah, dikatai apa. Dan alhamdulillah saya tak menyerah. Macam tuh. Jadi kita tuh dianggap sombong sama orang. Itu karena kita merasa direndahkan sama mereka. Kita dianggap rendah dan kita memiliki bicara yang tinggi. Berarti korang tak perlu takut sebenarnya ketika orang lain menganggap itu mustahil atau tak mungkin. Sama tak mustahil? Sama. Kalau orang menganggap mimpi-mimpi kita tuh mustahil, kita dianggap sombong, ambisius, korang jangan menyerah. Kenapa? Berarti korang punya jalan yang benar. Karena kalau korang mimpinya biasa-biasa saja, orang tak akan tanggap apapun. Betul tak? Betul. Jadi korang kalau memang itunya bagus, korang berarti mimpi korang itu benar. Gitu. Jadi harus pakai logika terbalik. Logika terbalik gitu. Logikanya harus terbalik gitu. Jadi dianggap macam omong kosong dulu. Alhamdulillah akhirnya apa? Saya punya sampai syuting ke luar negeri, kemana-mana saya syuting gitu, menerima piala ke luar negeri gitu. Sampai masuk ke internasional. Jadi saya dapatkan gitu awardnya. Sampai saya nak cakap waktu itu saya nak jadi produser pun waktu itu orang cakap apa ini? Tapi bisa walaupun saya bukan siapa-siapa, dari keluarga saya tak ada yang dunia artis atau apa, saya bisa dengan keringat saya sendiri, usaha sendiri, saya datang lebih awal, saya datang lebih cepat, dan saya pulang paling akhir. Gitu. Orang merasa bahwa sukses gini. Ya, you tahu apa yang saya bayarkan? Kerja keras, kerja cerdas, itu sudah jadi satu include gitu. Cepat ada problem solving. Jadi insting saya terasa untuk pemecahan masalah itu terasa. Itulah yang saya bilang tadi, semakin banyak problem yang kita pecahkan, semakin berat jalan hidup yang kita pilih, semakin besar momentum yang korang akan dapatkan gitu. Jangan bermimpi yang kecil-kecil. Korang bisa bermimpi, think big, dream big. Yes, think big gitu. Dream big. Korang boleh bermimpi yang besar. And action gitu. Tak payah menunggu apapun. Tadi saya bilang tadi, kalau korang nak kecepatannya cepat, ya korang harus memulai. Gitu. Tak payah menunggu semuanya sempurna. Memulai saja dulu. Gitu. Orang tengok saya jadi pebisnis, jadi seorang penulis, jadi seorang motivator, jadi seorang aktor, jadi seorang lecturer. Itu semua dalam sebuah proses gitu. Korang tengok saya punya public speaking bagus. Korang tahu tak, itu semua dimulai dari dari hal-hal yang sebenarnya sangat sederhana. Sederhananya apa? Saya berpikir saya sebagai seorang pemimpi, saya memulai tanpa harus menunggu apa-apa. Saya belajar lebih keras daripada orang lain. Korang kalau datang ke kantor saya, kopi saya, datang kemana-mana, korang akan tengok banyak sekali buku. Kenapa? Selalu kosongkan gelas supaya kita bisa menerima ilmu. Dan kalau sukses, tak payah flexing, tak payah pamer, tak payah apapun. Tetap down to heart, karena semua yang kita dapatkan ini itu hanya titipan. Saya suka sekali belajar dari tukang parkir. Saya bilang tadi sama Sarah di jalan, di Indonesia banyak tukang parkir. Tukang parkir tuh sama dengan di dunia ini. Mereka tidak punya itu. Mereka hanya dititipkan mobil.
Ketika mobil, kita parkir mobil, mereka hanya mengarahkan, dititipkan gitu. Tapi mereka tidak memiliki. Pada saat orang yang punya mengambil, maka mereka tukang parkir itu tak pernah marah. Adakah tukang pernah marah kan? Kalau korang ambil mobil korang, tak kan? Sama dengan kehidupan kita. Tak ada pun yang perlu kita banggakan sama sekali. Hartanya harta, dalam angka saja. Membuat kita seharusnya bisa menjadi lebih tawadu, menjadi lebih istiqomah. Seharusnya ada waktu untuk lebih banyak beribadah. Seharusnya lebih banyak waktu kita untuk berpikir positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Gitu. Oh, baterai nak habis kah? Kita charge dulu. Nak charge kah? Tasnya kecil loh, beda ya sama kecil loh, ini beda. Saya punya di mobil tuh kalau boleh, di depan tuh, di tas saya ada. Macam tuh. Jadi itulah gunanya, fungsinya harta tuh hanya sekedar fasilitas saja. Cukupkan saja. Tak payah pamer baju, tak payah pamer kacamata, tak payah pamer ini. You macam orang kaya baru. Kalau orang kaya yang sudah benar-benar kaya hatinya, tak payah macam itu. We don't need the validation. Payah flex. Ya, tak payah beneran. Macam tu. Aduh, sentap aku. Tak ada yang cakap, aduh, sentap aku. Macam tu. Jadi macam titipan saja semua tu. Tak ada apapun yang perlu dibanggakan. Punya uang 20 juta ringgit, 50 juta ringgit. Ya udah, diam saja. Tetap hidupnya sederhana. Banyak orang-orang kaya tu yang benar-benar the real rich itu macam hidupnya sederhana. Mereka pakai baju-baju yang mahal pun bukan karena itu mahal, tapi karena kebutuhan. Contoh ya, kalau macam you nak pakai jaket atau apa gitu, lebih ke kebutuhannya aja. Biasa beli brand bagus karena memang untuk kebutuhannya. Memang itu produk bagus, itu saja. Tak lebih dan tak kurang, itu saja. Karena memang kita membutuhkan itu. Tak payah untuk pamer itu. Nah, itu saja. Pakai brand tertentu itu saja. Itu just facilities. Itu saja. Ada? Nak enlive ke tak? Nanti sambung. Nanti sambung lah. Kau nak makan kah? Oke, kita lanjut. Dia mau end live. Oke, end live aja. Mau di end live kah? Kenapa? Why? Why? Makan. Mau makan kah? Tak lapar kan? Belum lah. Mau makan apa? You nak makan apa? You nak makan yang Sini ikan aja. kemarin? Mau you makan nak iga kah atau apa? Kan? Ikan? Oke. Sini mana? Saya rasa you harus taruh ini ke sini nih, you. Mana ni? Power bank. Holder. Ada di kantor. Ini aja. Ada holder manual. Okay. Bisa. Oke. Nggak maghriban kah? Kita sudah mau isya di sini. Sini warna. Kita dah nak isyak dah. Di Indonesia kita sudah mau isya. Lagi 20 minit isyak. Okay. Kita sampai isyak, okay? Different time between Malaysia Sampai and isyak. Indonesia. Oke, korang semuanya. Tadi saya just sharing aja ya, korang kalau terima alhamdulillah. Korang semuanya di bag nomor 1 ini khusus buat Malaysia saja ya. Jadi untuk yang Indonesia itu tak bisa ada bag kuning. Kalau yang di Indonesia korang boleh cek di lumiere.official ya, ada di TikTok. Tapi di situ tak lengkap dia punya ini. Oke. Sabah pun nak isya. Oh ya, Sabah udah nak isya. Sama mungkin Sabah. Sabah. Bag nomor 9. Bag nomor 9. Plan arah Sentela sebelah ampul. restock. Oke, korang sentela ampul tuh itu sebenarnya Sarawak pun sama. Oke, sentela ampul tuh dia itu 65% itu dari sentela. Jadi dia termasuk salah satu super skincare kita. Nama lain sentela ampul itu adalah healing power serum. Jadi korang yang damage skin, terus macam kulitnya suka redness,
sensitif, suka gatal. Ada tak orang yang kulitnya suka gatal? Terus Orang yang gatal. bukan kulitnya, yang bukan orangnya, kulitnya. Kalau kulit berminyak sesuai tak pakai seri sesuai. Orang pakai yang back nomor 9 itu sesuai. Dia akan ngontrol oil, pori-pori. Kulitnya yang gatal, bukan orangnya yang gatal. Oke. Terus apa? Apa tadi sampai mana saya lupa. Saya sampai lupa lah. Terus. Kulitnya irritation. Irritation, okay. Kulitnya irritation, terus macam apa namanya? Berminyak sangat, Ni nak cakap apa ni? berjerawat, jeragat, terus kurang tidur, terus macam kulitnya berkerut. Yang ni apa ni? Kedut. Skincare Sentela apa? ampul. Sentela ampul. Nah, sentela ampul. Pori-pori terbuka. Pori-pori terbuka. Bagi Jerawat, ya jerawat boleh pakai, boleh guna. Jadi korang semua yang ada bermasalah seperti itu, Sentela ampul ini bisa menjadi best make up gitu, bisa menjadi bestnya dia one serum. stop. Ya semua dia punya eczema. boleh, sama tumit kaki. Korang kalau tumit kaki juga pecah-pecah boleh guna itu. Dia punya Espermoist di dalamnya tuh dia bikin melembabkan dari dalam. Terus dia memproteksi, yang paling bestnya adalah dia mereduksi semua iritasi. Kita ada satu bahan, ada 4 bahan yang akan mereduksi semua masalah-masalah iritasi kulit. Seperti itu, makanya teman Yu yang kulitnya iritasi itu, terus dia guna Sentela ampul tuh, Yu tak, dia beli kah? Siapa? Teman Yu tuh, Siapa? teman Yu itu yang beli tak lagi? Beli. Oh, Ya, beli lagi. beli lagi kan? Dia beli banyak. Suka retinol. Oke, satu-satu saya jelaskan ya. Terus dark spot, korang boleh untuk dark spot tuh hyperpigmentation, terus melasma. Dark spot boleh guna Sentela ampul tuh plus dengan 60 skin savior dan boleh. vitamin C. Boleh, best sangat. 60, 70, 80 boleh Sentela ampul. Malah bagus. Sentela ampul yang untuk umur 60, Sentela ampul plus dengan perfect repair. Udah masuk tak? Perfect repair. Sekejap. Perfect repair. Andi dengan Sarah guna ke? Gunalah, sebab itulah muka kita glow. Muka saya glow. Perfect repair. Okay. Umur 60 tahun boleh guna sis asik. Sis. Bukan Sis. mak-mak sis. Sis. Lepas pakai Sentela ampul boleh pakai vitamin C tak? Boleh, best sangat. Boleh. Saya vitamin C saya. Nak diskon Sentela ampul tak boleh. Tak boleh, itu Sentela ampul memang tak boleh. That's all. Itu sudah sangat, I think dengan bahan-bahan dia seperti itu dia sangat affordable sangat itu. Malah beruntung orang. Orang malah beruntung beli Sentela ampul tuh. Macam tuh. Keduta. Tak, kita ini produk kita semua. Lumiere ini produk kita semua. Bukan duta. Sentela ampul. No, Sarah Ponda. Produk Sarah Kande. Nak retinol bagi murah lagi Sarah. Oke, Sentela ampul itu dia punya 65% Sentela. Dia punya 65% Sentela. Dia itu bikin Sorry. tahu saja. Apa pun. Jadi korang yang di Indonesia tak ada ya. Di Indonesia tak ada. Ini memang khusus untuk Malaysia saja. Sentela ampul pun tak ada di Indonesia. Di Indonesia cuma baru ada body scrub. Semoga bahagia selalu Adi dan A. Semoga bahagia selalu Adi dan A. Bagus. Andi dan AA. Ya, bagus. Saya AA. Ya, jadi bahagia double. Terima kasih. Salam dari Makassar. Thank you. Sorry, saya rasa nak ketawa je. Dagu saya masih terbelah tak? Memang dagu saya terbelah tau Sarah? Tak ada lah. Tuh tengok tuh. Enggak, memang terbelah tapi Tengok sikit. dagu saya. Dagu saya lagi terbelah daripada dagu awak. Tak, you runcing. Mana ada runcing? Dagu saya tuh terbelah sikit sini. Ingat saya tikus ke? You tahu tak berapa dimple eye? Ha? You bisa boleh hitung tak berapa dimple eye? 2. Salah. Berapa? Salah. Berapa?
Beli 4? Mana datang 4-nya? Ini tak tahu pun. Moisturizer ada Empat. bag nomor 1. Oh, Moisturizer bag nomor 1 ya. Moisturizer bag nomor 1 ya. Terus apa ni? Awak boleh message saya. Oh, bestnya you. Hey, saya yang dagu bulan apa tu? Oh, iya, Saya iya. dagu kucing. Nah, Hey. Okey. Tengok mati dah. Oh. Bye. Okey. Tengok mati dah. Oh. Bye-bye. Nah, dua-dua tu puan guna dua-dua tu pagi dan malam hari di layer aja, tak masalah. Itu best sangat. Itu akan menghidrasi 120 jam. Beneran. Kita ada uji klinisnya. I bukan orang Arab. Jos apa nih? Banyak saya orang Indonesia masuk. Korang semua di Indonesia, Lumiere tuh kalau di Indonesia ini khusus buat untuk Malaysia. Ke Indonesia boleh beli di lumiere.official di TikTok ya. Nah. Terus korang nah sentela ampul tuh dia ada satu bahannya itu yang memang mahal sangat. Okay. Nah, dia itu kita sebutnya dengan namanya itu modukin. Nama dia itu. Ya. Orang boleh search di internet apa itu modukin. Modukin itu dia dari susu. Gitu, dari susu dia memang untuk supaya mengatasi iritasi. Terus membuat kulit itu lebih kenyal. Makanya kalau you pakai guna sentela ampul tuh, orang kalau guna sentela ampul tuh memang kulitnya tuh makin jadi moist. Seperti itu. Korang semua yang sudah gunakan sentela ampul itu Sarah yang sudah gunakan sentela ampul tuh Muka saya jadi glowing dan moist. siapa yang sudah pernah gunakan sentela Pagi ampul? sampai malam. Gunakan itu boleh anytime diguna ya. Saya guna sentela ampul SOS. Bag nomor 8 tuh apa? Kau mau makan dulu kah? Kita lihat dulu ya. 8 Sekejap, sampai kita pukul 7. ada linen spray. Linen spray. Linen spray. Ya, bag nomor 8. Bag nombor 8 linen spray. Tinggal lagi 7 sahaja yang tinggal. 20%. Nak try lah? Yes, you kena try. You boleh spray kat baju, dekat tudung, bagi wangi. Oke, kita war ya sebelah ini lah ya. Linen spray kita nak habiskan sisa berapa? 7. Ini Sisa 7 saja. ini ada customer yang merasa tidak melakukan payment tapi barang sudah terkirim. Itu tidak mungkin terjadi ya kalau misalkan dia barang terkirim, berarti ada proses pembayaran. Mungkin dia cancel. Mungkin dia cancel. Mungkin dia cancel tapi barang tu dah sampai. Nah, mungkin bukan dia yang beli gitu, ibunya, suaminya. Jeraka skincare apa yang bagus? Sis Mina, sis boleh guna sentela ampul. Boleh guna sentela ampul. Mungkin dia terlupa nak cancel. Guna sentela ampul plus guna skin savior dan vitamin C. Itu best sangat. Nak buat war tadi kan? Ya, Okay. orang kita mau nak end live. War. Kita nak war untuk linen spray ya. Ini sisa 7 saja. Saya nak bagi diskon 30%. Sisa 7 saja. Yang nak tekan 1. Dia mesej dekat TikTok seller ke? Jadi kalau TikTok seller bolehlah masuk. Ya, Maknanya Tekan 1. Maknanya dia tekan tapi dia lupa cancel. Dia dia lupa COD. cancel. Macam mana tu? tapi dia bilang masukin keranjang aja, terus terkirim kan nanti Kalau COD mungkin dia tak sedar tertekan COD. Jadi dah hantarlah. Okey, jom kita war. buat apa? Kita buat apa? Sentel linen spray ya. Cuman 7 saja korang. Cuman 7 saja ya. So, setengah berapa persen? 30%. Oke, Yang nak orang tekan siap, 1 tunggu. yang nak tekan 1. Tekan 1 dulu. 1 orang. Ada 7 saja. Cuman 7 saja. Habis ini kita naik naikin ya, bag nomor 1 ya. Di atas ya sekarang ya. Ke atas. 2. Kalau nak hilangkan jeragat, parut jerawat dan nak putih set mana? Boleh ambil combo skin saver dan vitamin C tu. Plus sentela ampul. Orang yang mau tekan 1.
Dah banyak orang tekan 1. Sikit lah itu. Oke, tekan 1 kita bagi ya. Ini habis ini linen spray habis ya. Linen spray itu korang itu macam boleh guna seperti parfum. Oke. Dia sangat safety. Terus dia kalau macam dia linen spray and sebenarnya dia multi purpose tau korang. Macam korang semprot ruangan korang, macam dia akan menghilangkan bau-bau. Oke, siap. Ya. Kalau korang punya kucing, semprot saja tuh. Beg berapa Sarah untuk putihkan dan jeragat? Beg nomor berapa? Combo. Oke, Combo jerawat. Jeragat ya, bag nomor 6. 6. Beg nomor 6. Nomor 6. Nomor 5 sekarang. Nomor 5 Bag Beg nomor nomor 5. Oke. Beg nomor 5. Dah beli retinol. Thank you so much. Oke. Kak Andi Arcel di Malaysia tak? Saya lagi Jakarta. Saya yang dekat Malaysia. Oke, bag nomor 1. Beg nomor 1 korang? Spray. Linen spray. Oke. Kita counting down ya. Counting down ya. Berapa lagi yuk? Counting down. Oke, korang counting Sarah down. sudah lapar sangat. Sebentar keluar tuh dia punya. Dua. Kita hanya bagi 7 orang saja. 7 saja, hanya 7 saja. 7 saja. Tinggal- Bag nomor 1. Counting down. Siap-siap korang You nak masukkan. makan ikan atau makan Ikan. You kata Siap-siap you tak korang. naiga. Tak nak. Siapkan jari korang semua di depan Saya handphone. nak makan ikan. Siap-siap wangi sepanjang hari seperti aku, kata Kak Sarah. Wangian ayu gitu kan. Bag nomor 1. Sorry korang yang tanya bila nak kahwin, bila ini korang nak bagi tahu bila nak kahwin hari Sabtu, kalau bukan hari Sabtu hari Minggu. Oh. Alhamdulillah barang saya sudah sampai Lumiere. Beg Thank you. 1 nanti restock lagi tak? 8, 7, Apa tuh? 6, linen spray. Linen spray. 4. Tak tahu, parfum dia belum datang. 2, 1, go korang. Go. Hai, Hai, nomor Aunty 1 Yong. korang. Tinggal 7 korang. Tadi Korang. Aunty Yong kirim salam kat Yong. Oke, waalaikumsalam. Sister Yang. Sister Yong. Sister Oke, Yong. korang. Nomor 1 ya. Bag nomor 1 ya. Go, Go itu 30%. Korang cepat habiskan korang sebelum Sarah keluar tanduk dia nak makan. Nanti I tanduk you. I tarik rambut you. Kak pengen belinya Boleh di Lumiere.official. Saya tarik rambut awak. Orange juga ada. Biar kepala awak botak. you tarik rambut botak. Jadi tangan you ada alat cukur kah? Ada gunting kah? Saya tarik rambut awak. Rontok lah. Okey korang. Cepat-cepat korang. Hai Johor. Thank you hamba Allah. Okey korang. Sisa berapa? Wait korang. Tinggal berapa? Tak. Dan order. Thank you so much. Thank you so much. Tak, amazingly, you guys memang tak lapar ke lepas makan nasi padang Tak. tadi? Tak. Peliknya. Tak ada perasaan ke? Bukan tak ada perasaan, saya rasa cukup lah. Cukup makan nasi padang tadi tengah hari tu je. Ya cukup lah. Kami makan sebelum lapar dan berhenti Sold sebelumnya. Sold out. Yeay! Thank you korang semua. Sold out. You nak makan apa dulu sekarang? Saya nak makan seafood. Saya nak makan seafood dengan fish. Okey, kerapu tu Yes. atau bawal bintang, Saya nak kerapu. ikan kue. Dia tak suka daging. Oh, bakso tak? Oh, ikan. Nyunyang. Tak suka dia. Nyunyang. Okay, sold out korang. Thank you so much. Korang siap-siap wangi sepanjang hari ya. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tapi Sarah tak pernah kenyang. Saya makan terus, tak pernah kenyang. Tak pernah berhenti dia. Tapi takkanlah makan sehari Kalau sekali. di sini, di sana tak pernah makan ya kak di sana. Itu juga. Di sana tak pernah lapar kan? Sabar. Sarah. Apa? Iya. Saya sentiasa Dia lapar. tak Mana pernah. ada? Tak. Ya. Ya kita kan tengok you. Iya. Susah makan di sana. Lah kita nih kalau kita tetap nih sama kan. Kalau siang kita makan siang, malam kita makan malam. Kalau dia tidak, sometimes makan siang habis itu dia makan sore sama makan tengah malam. Tengok you selalu macam tu. Mungkin I terlalu fokus kat sini, I ketawa je. Oh, you terlalu fokus jadi so nggak ini. Kalau kita konsisten tuh, makanya pasti pagi, siang, malam. Okay. You satu hari makan berapa kali? Kalau pagi, saya kebanyakan makan yang macam umbi-umbian. Ada tu. Singkong, Ubi. ubi ungu, Oh, saya nasi lemak. telur, susu, macam tu. No sugar. No sugar ya. Macam makan itu pagi. Gandum, macam tu. Siang itu lebih banyak makan yang lebih berat. Sayur, apa-apa. Menjelang sore baru kita makan buah. Sebelum malam tuh. Jadi malam tuh kenyang, kita udah kenyang duluan dengan buah tadi tuh. Macam buah apa makan itu dulu. Jus atau apa gitu. Sebelum tidur minum buah bit apa dan segala macam buat untuk detox.
Oh, macam tuh. Ya kalau malam ya makanya sikit saja, nggak terlalu banyak makan yang berat-berat sangat. Jangan makan. Kita makan tapi bukan sesuatu yang berat sangat dimakan, macam fish, real food lah banyak yang makannya. Macam tuh. Well, I tak nak makan nasi, I nak makan lauk saja. Oh oke. Wah, makan sehat banget. Saya tak makan nasi. Sekejap lagi. Nasi separuh lah, separuh. Tak apa ya. Yuk kan lagi traveling. Makan saja lah. Kakak Andi SMP sampai 10 toh? Nah, betul. Betul Ki, not. Betul. Betul Mi. Saya dulu SMP 10. Nah, ini adik kelas tak? Not. Oh, need not. Ya. Oh, I need not. Saya tak makan nasi lah. Tapi makan rice. Oke, koran semua. Saya tak makan nasi tapi saya makan rice. Sangkatan Ki. Iya, need not. Oh, sangkatan Kina? Yang temanku itu. Oh. Tena mo. Satu sekolah Kina. Balas sih semua. Aiko dong. Satu sekolah Tena mo. Kina. Iya. Deh. SMP itu apa? SMP itu Junior apa? high school. No, senior high school SMA. Junior high school. Junior high school. Junior. Selamat pengantin baru. Hah? Selamat. Aduh. Apa kata kita pergi Yang mana makan, tu kita untuk lepas tu jerawat? kita sambung. Oke, kita sambil jalan. Yuk, jom. Ambil phone. Yuk. Yuk, nanti taruh lagi di sana. Nanti saya nak charge phone dalam kereta. Oke, korang semua. Nanti kita kopi, make kopi. Tadi mana itunya? Dia punya itu. Oh, oke. Oke. Kita jangan makan nasi, okey? Makan lauk saja. It's okay, up to you. I tak nak makan. Oke, korang semuanya, kita nak pergi makan dulu. Nanti kita jumpa lagi.